Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Koni Hanifah, CGP Angkatan 11 kelas 324A. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam menyusun demonstrasi kontekstual ini, yaitu mengenai visi guru penggerak, sebelumnya kita perlu mengetahui dalam menyusun visi guru penggerak, kita perlu ketahui tentang inquiry apresiatif atau IA. Menurut Cooper Ryder dan Whitney pada tahun 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. EI dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki sebuah organisasi. Setelah kita memahami mengenai inquiry apresiatif, maka untuk menyusun visi guru penggerak, kita harus menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang kita kenal dengan BAGJA. BAGJA merupakan kepanjangan dari buat pertanyaan utama atau define. Di tahap ini, Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini, Bapak Ibu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi atau dream. Pada tahapan ini, Bapak Ibu dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana atau desain. Di tahapan ini, Bapak Ibu dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Atur eksekusi atau deliver. Pada bagian ini, Bapak Ibu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak, dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Adapun visi guru penggerak yang saya ambil yaitu terwujudnya generasi pembelajar yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing global. Adapun prakarsa perubahan yang saya susun yaitu meningkatkan minat belajar dan daya kreasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan TIK. Berikut jabaran dari rancangan BAGJA. Pada buat pertanyaan yang saya ajukan yaitu bagaimana cara meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik melalui pemanfaatan TIK. Tindakan atau penyelidikannya yang pertama adalah berkoordinasi dengan KS, rekan sejawat, dan wali kelas tentang meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik melalui pemanfaatan TIK. Kedua, mendalami karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Dan yang ketiga adalah mencari informasi tentang meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik melalui pemanfaatan TIK. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang saya ajukan yaitu bagaimana memilih media PBM berbasis TIK yang tepat dalam meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik melalui pemanfaatan TIK. Kedua, siapa guru ahli TIK yang selalu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran? Ketiga, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik melalui pemanfaatan TIK? Tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah mencari orang yang ahli dalam pemanfaatan TIK dalam PBM. Yang kedua, studi tiru di sekolah lain yang berhasil menerapkan program ini. Dan yang ketiga adalah mencari referensi media berbasis TIK dalam meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik. Di tahapan gali mimpi, pertanyaan yang diajukan yaitu apakah pemanfaatan TIK dalam PBM dapat meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik? Kedua, kebiasaan-kebiasaan saya untuk mempertahankan budaya pemanfaatan TIK dalam meningkatkan minat belajar dan kreasi.
Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan TIK dalam PBM dalam meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik? Dan yang keempat adalah bagaimana perasaan siswa setelah mengalami PBM berbasis TIK? Adapun tindakan atau penyelidikannya, yang pertama yaitu melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis TIK. Kedua, menanyakan perasaan siswa setelah berhasil menjalankan PBM berbasis TIK melalui lembar observasi. Selanjutnya, pada jabarkan rencana, pertanyaan yang diajukan adalah apa langkah-langkah dalam meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik melalui pemanfaatan TIK? Kedua, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik? Dan yang ketiga adalah apakah media yang digunakan pembelajaran berbasis TIK? Untuk tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk tiap minggunya melalui instrumen penilaian. Kedua, mencari media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, menggunakan gawai untuk latihan editing video ringan dan pemberian reward bagi peserta didik yang memiliki minat belajar dan daya kreasi yang tinggi. Di tahapan atur eksekusi, pertanyaan yang diajukan yaitu, siapakah yang bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik? Dan bagaimana catatan kemajuan dalam program pembelajaran berbasis TIK dalam meningkatkan minat belajar dan daya kreasi peserta didik? Adapun tindakannya yaitu yang pertama membentuk tim penanggung jawab dari program kegiatan ini. Dan yang kedua adalah menyusun jadwal kegiatan PBM menggunakan TIK yang bervariasi tiap minggunya. Itulah tadi mengenai visi guru penggerak dan rancangan Bagja yang saya buat. Semoga rancangan visi ini bisa membawa perubahan positif untuk kemajuan peserta didik. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.